Berjumpa lagi bersama Story Recap di sini. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan BTTH Season 5 episode 56. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya bisa cek link di kolom komentar. Oke, tanpa banyak bacot lagi, langsung saja kita kupas pembahasannya. Setelah melakukan rapat dengan para petinggi kekaisaran sebelumnya, Xiaoyan pun akhirnya berhasil membentuk pasukan aliansi. Sementara itu, untuk mendapatkan dukungan dari Guhe sekaligus untuk memprovokasi Xiaoyan, Yun San pun memutuskan untuk menjodohkan Yunzi dengan Guhe. Setelah 2 hari berlalu, Sekte Yunlan pun akhirnya resmi menggelar acara pernikahan yang begitu megah di arena terbuka Sekte Yunlan. Para ahli dan murid Sekte Yunlan pun sudah berkumpul di sana untuk menyaksikan secara langsung upacara pernikahan kedua elit Do Huang yang akan dilaksanakan tidak lama lagi. Dari kejauhan terlihat sosok Guhe dan juga Yun San kini tengah duduk di atas aula. Sesaat kemudian Guhe lantas berkata, "Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggu acara pernikahan antara Yunzi dan aku. Pemimpin sekte, setelah pernikahan ini berakhir, aku berharap kau akan melepaskan segel di tubuh Yunzi, agar aku bisa membawanya pergi keluar." Dengan penuh tipu daya, Yun San lantas berjanji akan memenuhi permintaan Guhe itu. Beberapa saat setelah kepergian Guhe, utusan Aula Jiwa kembali muncul menemui Yun San dan berkata, "Guhe memiliki reputasi yang cukup besar di Kekaisaran Jiama. Kita bisa memancingnya agar berhadapan dengan Xiaoyan nanti. Setelah keduanya terluka berat, kita bisa dengan mudah menghancurkan mereka sekaligus. Tetapi kau jangan sampai membunuh Guhe karena Aula Jiwa menginginkan dirinya." Yun San pun hanya bisa menuruti permintaan utusan Aula Jiwa itu. Meskipun di dalam hatinya sebenarnya Yun San sangat menyayangkan jika harus menyerahkan Guhe ke Aula Jiwa, mengingat statusnya sebagai alkemis tingkat 6 sangat berguna bagi Sekte Yunlan. Sementara itu, seluruh area lapangan Sekte Yunlan kini telah dipenuhi murid Sekte Yunlan yang berpakaian serba merah. Di tengah lapangan terbuka itu ada panggung pernikahan yang didirikan di atasnya. Saat ini Yun San sudah duduk rapi di sana untuk menyambut para tamu yang hadir. Begitu pula dengan Guhe yang telah berganti kostum serba merah dan mengucapkan terima kasih kepada para tamu yang hadir di hari pernikahannya. Tak lama kemudian pengantin wanita pun akhirnya tiba. Kebisingan di tempat tersebut seketika menghilang setelah menyaksikan sosok wanita dengan gaun merah yang menutupi wajahnya. Yun San lantas tersenyum sembari mengatakan, "Hari ini aku akan menikahkan muridku Yunzi dengan Guhe di hadapan semua ahli yang ada di Kekaisaran Jiama." Tepat saat upacara pernikahan akan segera dimulai, tiba-tiba sebuah balok hitam melayang begitu kencang tepat ke arah Yun San. Seketika Yun San pun bereaksi dan menangkis pedang tersebut hingga tertancap tak jauh darinya. Suara tawa perlahan bergema di langit yang mengatakan, "Yun San, kenapa kau harus terburu-buru? Masih belum diputuskan apakah hari ini Sekte Yunlan akan mengadakan pernikahan atau malah pemakaman." Xiaoyan. Kemunculan sejumlah besar orang ini seketika menyebabkan keributan di seluruh area lapangan Sekte Yunlan. Setelah melihat seluruh pasukan itu memiliki sayap doki, semua orang pun sadar bahwa mereka semua setidaknya adalah praktisi doang. Sekte Yunlan sekalipun sepertinya tidak akan sanggup jika harus mengumpulkan doang sebanyak ini dengan kekuatan mereka. Ekspresi Yun San secara perlahan berubah menjadi suram. Dia lantas mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Xiaoyan sembari berkata, "Xiaoyan, kali ini kau tak akan bisa kabur lagi seperti 3 tahun yang lalu." Xiaoyan lantas tersenyum dan mengatakan, "Anjing tua Yun San, hari ini aku akan melenyapkanmu beserta Sekte Yunlan yang kau miliki itu." Mendengar perkataan Xiaoyan itu, ekspresi Yun San sedikit berubah sembari menatap ke arah Jialo dan juga Fama yang ikut hadir bersama Xiaoyan. Dia lantas berkata, "Tak kusangka kalian benar-benar memihak bocah yang tak tahu luasnya langit dan bumi ini.
Sungguh tak terduga bahwa kalian semua akan mengambil tindakan setelah kembalinya bocah itu. 萧炎，今日是我大喜之日。哼，那我萧炎有何不敢？所有妨碍我的人，都是我萧炎的敌人，即便是你古河，也不例外。日前来，便要彻底了结恩怨。 Guhe lantas memasang ekspresi serius dan berkata, Xiaoyan, jika kau bersedia pergi sekarang, maka aku akan menganggap seolah-olah tidak ada yang terjadi. Jika kau masih saja keras kepala, maka aku tidak akan menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Setelah mengatakan itu, Guhe lantas mengibaskan sepasang sayap doki miliknya dan secara perlahan terbang ke hadapan Xiaoyan. Dia lalu mengatakan, hari ini aku ingin melihat seberapa kuat dirimu sebenarnya, pemuda yang katanya paling menonjol dari generasi muda Jiama. 古河交情颇深的强者，是有些棘手，他人只怕不会袖手旁观。 Xiaoyan kemudian dengan berani menantang Guhe, jika dia bisa mengalahkannya dalam 10 serangan, maka Guhe tidak boleh ikut campur masalah sekte Yunan lagi. Sebaliknya, jika Xiaoyan gagal, maka dia akan langsung menarik mundur seluruh pasukan yang ada di sana. Singkat cerita, Guhe pun akhirnya menerima tantangan tersebut. Suasana di langit seketika menjadi tegang setelah tawa geram Guhe terdengar di telinga semua orang. Setelah benturan itu, Xiaoyan dapat memastikan kalau kekuatan Guhe dengan bantuan api yang dimilikinya itu setidaknya berada di bintang 5 Do Huang. Tak terasa mereka juga telah bertukar 8 serangan, dan kini hanya tersisa 2 serangan terakhir sebelum perjanjian itu berakhir. Melihat situasi di pertempuran itu, para tamu yang menonton pun mulai tertawa dan mengatakan kalau semua ucapan Xiaoyan sebelumnya sepertinya hanyalah omong kosong. Mendengar semua percakapan itu, Xiaoyan lantas tersenyum dan mengatakan bahwa aku hanya perlu 2 serangan untuk bisa mengalahkan seorang Do Huang sepertimu. Setelah mengatakan itu, doki di tubuh Xiaoyan seketika melonjak hingga memenuhi seluruh tubuhnya. Guhe lantas mengerahkan seluruh kekuatan yang dia miliki dan berniat untuk menahan serangan penuh Xiaoyan. Sementara itu, Yunsan yang masih mengamati pertempuran tersebut dapat merasakan dengan jelas kalau sejatinya Xiaoyan belum menembus tingkat Do Huang. Hal ini membuatnya yakin kalau Guhe akan segera memenangkan pertempuran ini. 最后2招。石虎碎剑也。 萧炎，结束了。最后1招。Guhe kemudian terhempas ke lapangan dengan luka yang sangat parah. Seteguk darah segar pun ia muntahkan di hadapan semua orang. Seluruh lapangan sekte Yunan pun seketika menjadi sunyi dan tak menyangka bocah yang baru berusia 20 tahunan itu benar-benar mampu mengalahkan seorang elit Do Huang hanya dengan 10 serangan. Jialau dan yang lainnya benar-benar terkejut setelah melihat serangan mematikan yang baru saja ditunjukkan oleh Xiaoyan. Mereka yakin serangan sekuat itu seharusnya hanya bisa ditahan oleh Kaisar Es dan juga Jialau. Nah, setelah pertempuran melawan Guhe telah benar-benar berakhir, Xiaoyan lantas meminum beberapa pil sekaligus untuk memulihkan kekuatan Douki miliknya. Hal ini memungkinkan Xiaoyan dapat memulihkan diri jauh lebih cepat dari orang lain, sehingga Kaisar Es dan yang lainnya tak perlu khawatir dengan pertempuran besar selanjutnya.
Sesaat kemudian, Kaisar Es lantas menatap jajaran tetua Sekte Yunlan dan berkata, setelah ini kita harus memblokir semua tetua Sekte Yunlan agar mereka tidak memiliki kesempatan untuk membentuk formasi. Sedangkan masalah Yunsan, kita akan mengikuti rencana Xiaoyan sebelumnya. Di sisi lain, Guhe yang saat ini sudah mulai pulih dari lukanya pun mengangkat sedikit wajahnya dan mengakui kekalahannya di hadapan semua orang. Sesuai dengan perjanjian mereka sebelumnya, maka Guhe tidak akan lagi mencampuri urusan Xiaoyan dengan Sekte Yunlan. Setelah itu, Guhe kemudian mengatakan kepada Yunsan agar segera membatalkan pernikahan tersebut, sembari berjalan perlahan meninggalkan area Sekte Yunlan. Setelah kepergiannya, para ahli yang dia undang juga ikut pergi dan tak ingin ikut campur lebih jauh lagi terkait masalah yang terjadi di Sekte Yunlan. Kejadian itu membuat Yunsan benar-benar merasa telah dipermalukan oleh Xiaoyan. Dia lantas mengatakan, "Xiaoyan, aku harus mengakui bahwa kau memang menjadi lebih kuat selama 3 tahun ini. Namun jika hanya itu yang kau andalkan, maka leluhur ini akan membuatmu tak akan bisa pergi lagi dari tempat ini." Aura Dozong yang terpancar dari tubuh Yunsan benar-benar sangat mendominasi hingga menutup seluruh tempat di sana. Yunsan yang awalnya dipenuhi rasa percaya diri pun kini mulai bertindak dan memerintahkan seluruh anggota Sekte Yunlan untuk menghabisi mereka semua. Seketika, suasana di seluruh area Sekte Yunlan berubah menjadi tegang setelah perintah tegas dari Yunsan itu terdengar di seluruh cakrawala. Namun Xiaoyan hanya memfokuskan pandangannya ke arah Yunsan sembari mengatakan bahwa anjing tua Yunsan, kau telah menyebabkan ayahku menghilang dan menghancurkan klan Xiaoku. Hari ini aku akan bertarung sampai mati untuk menentukan apakah Sekte Yunlanmu atau klan Xiao milikku yang layak untuk tetap hidup di kekaisaran Jiama ini. Mendengar penghinaan itu, Yunsan pun mencoba menenangkan diri sembari berkata, "Bajingan kecil, ayahmu tidak berada di tanganku. Jika dia ada di sini, maka aku akan menyiksanya sedemikian rupa untuk menghilangkan kebencian ini." Tentu saja perkataan Yunsan itu membuat Xiaoyan semakin yakin kalau hilangnya Xiaozan memang berkaitan dengan Sekte Yunlan. Dia lantas mengatakan, "Jika ayahku tidak ada di sini, bukankah itu berarti dia seharusnya berada di tangan Aula Jiwa?" Perkataan Xiaoyan ini tentu membuat Yunsan sangat terkejut dan tak menyangka Xiaoyan benar-benar mengetahui keberadaan Aula Jiwa. Dengan suara yang dalam, Yunsan lantas berkata, "Sepertinya sosok jiwa yang bersembunyi di dalam tubuhmu itulah yang telah memberitahumu masalah terkait Aula Jiwa." Dikarenakan Yunsan juga telah mengetahui rahasia mereka, maka Xiaoyan harus lebih berhati-hati ke depannya. Setelah itu, Yunsan pun mengerahkan para tetua Sekte Yunlan untuk mengepung Jialau dan yang lainnya, sementara dia sendiri akan menghadapi Xiaoyan. Nah, kira-kira seperti itulah spoiler pembahasan BTTH Season 5 episode 56-nya. Jangan lupa cek link di kolom komentar dan tonton part sebelumnya, supaya kalian gak bingung dengan jalan ceritanya. Oke, mungkin cukup sekian dari Mimin dan sampai berjumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past.